3, 4, 5, begitu ya. Silahkan masuk dulu ke dalam kelompok. Masih ingat? Kelompok 1, silahkan di sini, kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di situ. 1 di sini, 2 di sini. Biar enak, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 3 dengan Cik Sus, 1 di sini. Kelompok 2 ke sini. Kak Daud kelompok berapa? 5. Kelompok 5 dengan Kak Daud di situ ya. Pak Ki. Oh, yaudah masuk kelompok 1 aja. Sini kelompok 1 sini. Oke, silahkan duduk. Silakan duduk melingkar. Silakan duduk melingkar. Oke, teman-teman. Sudah masuk dalam kelompok masing-masing ya. Baik, sekarang tugasnya adalah, oke sebentar biar cari posisi yang PW dulu. Oke, nah sekarang silahkan tentukan ketua kelompok dulu. Ya satu-satu, yuk tentukan dulu ketua kelompok. Caranya silahkan dicari sendiri. Oke, sudah ya. Kelompok 5 siapa ketuanya? Oke, ketuanya Kak Daud dari GKI Royal Resident. Ya, kelompok 4 ketuanya siapa? Namanya siapa Kak? Vena. Oke, ketuanya adalah Kak Vena. Kak Daud, Kak Vena. Kelompok 3 ketuanya siapa? Siapa namanya Pak? Manasya. Oke, ketuanya adalah Manasya. Tepuk tangan buat Manasya. Kelompok 2 ketuanya? Ibu siapa? Bu Wiwi. Baik. Kelompok 1 ketuanya siapa? Pak David. Oke, dari GKI Krian. Betul ya Pak ya? Oh iya. Sorry. Oke, kemudian yang kedua adalah silahkan membuat liturgi dengan tema yang sama dengan minggu lalu yang tadi sudah dibuat. Silahkan didiskusikan di masing-masing jemaat, kan sudah punya liturgi masing-masing di jemaat. Liturgi saya gini, silahkan berdebat dan gontok-gontokan, buatlah liturgi yang baru seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuswan. Paham ya? Ya, silahkan berdebat, anggaplah teman-teman saudara-saudara itu teman yang biasa Anda ajak berdebat di gereja. Ya, oke. Lalu nanti waktunya adalah berapa Pak Isan? 40 menit gitu? 30 menit. Iya, liturgi minggu kemarin. Oke, waktunya 30 menit, nanti akan dipresentasikan dan akan dikomentari oleh Pak Yuswan. Silakan. Cek.
Bapak Ibu, dengan segala hormat dan mohon maaf, kita hentikan semua aktivitas ya. Selesai tidak selesai, seselesainya sampai mana enggak apa-apa. Oke, nanti silahkan. Enak di mana di sini? Nanti salah satu wakil dari kelompok silahkan di sini, kemudian mempresentasikan, kemudian nanti akan dikomentari oleh Pak Yuswan. Prosesnya begitu. Oke, semua boleh hadap ke sini lagi. Silahkan hadap ke sini. Oke, silahkan kursinya dibalik. Semua menghadap ke layar. Oke, kita akan mulai. Siapa yang mau duluan? Nah, yuk. Nggak ada? Oke, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Oh, ya. Ini biar buat Pak Yusman. Yuk. Bacakan aja. Yang pertama untuk panggilan beribadah, pemimpin liturgi, datanglah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Umat, kami datang dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ketika kekuatan kami terbatas, kuasa Tuhan tetap bekerja. Umat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pujilah Tuhan yang setia dan penuh kuasa. Umat, terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Oh, jadi berbeda-beda ya, nggak ada yang sama tuh. Oke. Terus lanjutin deh. Lalu lagu pertama kita pilih Terpujilah Allah NKB 3. Terpujilah Allah. Ya. Coba kalimat terakhirnya dari tadi kata pembuka coba. Ya, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Oke. Nyambung ke situ ya. Iya. Oke. Terus votum dan salam. Lalu untuk kata pembuka, umat yang terkasih, seringkali kita berhadapan dengan keadaan yang membuat kita ragu, takut, dan kehilangan harapan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Karena itu, percayalah padanya dan pegang selalu janjinya. Bersama kita nyanyikan Tuhanku berjanji. Oh, Tuhanku berjanji. Oke. Iya betul gitu ya lagunya. Ya. Oke, ntar dulu. Tuhanku berjanji. Ya itu diambil karena refainya ya, karena tiada yang mustahil itu ya. Tapi kalimat kata pembukanya masih agak klise ya. Coba bacain lagi sekali. Coba saudara nilai deh. Ada nggak yang bisa dapat ide lain dipendekin misalnya? Coba baca lagi. Umat yang terkasih, seringkali kita berhadapan dengan keadaan yang membuat kita ragu, takut, dan kehilangan harapan. Oke, itu bisa dipendekin nggak coba? Kalimat itu. Seringkali kita berhadapan dengan, jadi nggak usah umat yang terkasih gitu Pak. Tapi seringkali kita ragu. Seringkali kita ragu, takut, dan kehilangan harapan. Terus? Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Iya, itu bisa coba saudara punya ide nggak supaya itu lebih pendek? Namun firman Tuhan. Namun itu penting sih namun. Namun firman Tuhan. Sekali lagi bacain deh. Kita ada yang punya ide nggak nih saudara supaya pendek kalimat ini? Coba lagi. Tetap. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Namun Tuhan berjanji.
Atau namun kuasa Tuhan langsung aja gitu. Namun kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Iya. Itu lebih pendek tapi lebih ini ya, lebih kena ya. Terus? Marilah. Oh. Karena itu percayalah kepadanya dan pegang selalu janjinya. Ya, itu rada klise tuh. Karena itu percayalah, dan itu kan ngambil dari kutip dari ayat lagu itu ya. Iya. Itu bisa dibikin sesuatu yang lebih gak klise dari itu. Percayalah janjinya itu banyak sering banget di itu. Ada ide, saudara? Jadi kan yang pengen diomongin apa tadi? Kita sering ragu akan kuasanya gitu ya. Tapi ya ini harusnya ditulis ya. Kalau dibaca tuh rada susah, nggak kebayang. Oh iya, iya harusnya gitu ya. Ini karena itu percayalah padanya dan pegang selalu janjinya. Nggak usah pakai karena itu, langsung aja. Percayalah padanya, peganglah janjinya. Nggak usah pakai selalu. Percayalah padanya, titik. Peganglah janjinya, titik. Apa misalnya? Tiada yang mustahil baginya, titik. Gitu, terus nyanyi langsung. Jadi ya, karena itu percayalah padanya, peganglah janjinya, sebab tiada yang mustahil di dalam dia, gitu. Oke, lanjut. Lalu doa pengakuan dosa, lalu lagu ketiga, oh Allahku jenguklah diriku. Kenapa pilih itu? Kesepakatan, Pak. Iya kenapa? Oh Allahku jenguklah diriku. Jadi pengakuan dosanya isinya apa kira-kira? Apa isinya kira-kira? Isi pengakuan dosanya. Ampuni karena apa? Kita sering ragu. Kan tadi apa? Kira sering ragu kan? Sering ragu dan Kehilangan harapan. Jadi nggak percaya kuasa Tuhan kan gitu ya. Jadi isi doanya ampuni kami karena kami kurang percaya pada kuasa Tuhan. Terus lagunya apa? Kok Allahku jenguklah diriku? Aku telah berdosa padamu. Coba lihat liriknya apa coba. NKB 13. Ini kan soal ragu ya, dosanya karena ragu kan, karena nggak percaya kuasa Tuhan. Terus hubungannya apa dengan lagu itu? Iya itu nggak nyambung karena ini itu soal dendam kan, pengakuan dosanya soal dendam. Ini harusnya pengakuan dosa karena ampuni kami karena kami sering ragu kepadamu. Ada nggak lagu kayak gitu? Ampuni kami karena kami sering ragu, nggak percaya gitu. Ada nggak? Apaan coba? Jadi gitu mikirnya tuh. Kalau pengakuan dosanya adalah karena kami ragu akan janji Tuhan, maka kita bilang ampuni kami karena kami nggak percaya sungguh-sungguh gitu. Ya, oke lanjut dulu deh ya. Oke. Apaan? Anak domba Allah itu. Terus apa hubungannya dengan keraguan? Nggak nyambung. Susah nih ya. Oke, tapi ngerti kan pergumulannya kan. Jadi kalau pengakuan dosanya itu maka nyanyiannya harus berhubungan dengan pengakuan dosa itu. Lanjutin deh. Berita anugerah Efesus 3 ayat 20. Terus Apa itu isinya? tolong. Ayo kelompok. Efesus 3 ayat 20. Ya. Iya, betul Bu. Bagi dialah
Iya, ini berita anugerah bukan? Bukan. Ayo, kenapa bukan berita anugerah? Karena isinya mesti mengatakan kamu diampuni, kamu dipulihkan, kamu diselamatkan, gitu. Jadi itu bukan, tadi itu bukan, nggak ada unsurnya. Oke, ternyata susah ya. Lanjutin habis itu. Terus lagu keempat KJ 34 disalib Yesus di Kalvari. Oh, disalib Yesus ya, ya dosaku di itu ya. Oke. Iya itu lagu yang cocok buat pengakuan dosa, apa buat anugerah, tapi nggak ada hubungannya sama ayat yang tadi juga, gitu. Nah itu jadi gap di situ juga tuh ya, itu harus dicari hubungannya. Terus nat persembahannya Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Ya, terus lagunya? Lagunya Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, ya bisa itu ya, itu nyambung ya. Terus lagu penutupnya Dia Sanggup. Dia PKJ sanggup, 125 Pak. dia sanggup. Oh iya. Ya yang buta dipulihkan, disembuhkan, diceritakan gitu ya. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah, dia sanggup. Ya itu bagus ya. Itu bagus untuk menutup ya. Jadi keyakinan bahwa Tuhan sanggup deh pasti gitu. Oke. Ya, thank you. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Teman-teman kelompok yang lain, hasilnya silahkan difoto dulu. Difoto kemudian dikirimkan di grup peserta. Nanti akan di-forward biar ditampilkan di sini. Ya di grup peserta saja biar. Oh. Wih, mantap. Dikirim kemana Bu? PRPI. Oke. Oh ini sudah terkirim, baik. Email pakai pos ya. Oke yang sudah terkirim bisa langsung saja berarti ya. Saya kirim ke Ibu. Yuk, mari yuk. Udah, yuk. Kelompok berapa ini? Mari. Jangan malu-malu. Coba bisa tolong ditampilkan. Ini ya, bukan ya? Oh, wow. Oke, kalau udah ada begini, Ibu jadi PL, kita bisa jadi umat nih ya. Karena udah ditulis. Oke. Umat diundang untuk bangkit berdiri, untuk berdiri.
Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Ku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadari. Marilah kita menyembah Allah. Oke, oke. Ini kan ayat Alkitab ya. Ini jadi kayak berdoa nih. Doa syukur kan ini. Mana panggilannya? Kan ini memanggil orang beribadah. Yang panggilan beribadahnya justru malah di ujung ya. Jadi ini mesti kalau sebaiknya dipindah ya. Di atas ya. Soalnya marilah kita menyembah Allah. Misalnya karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Jadi marilah kita menyembah, baru kemudian karena itu, karena kejadianku dahsyat dan ajaib gitu. Marilah apa misalnya, marilah kita mengakui ajaibnya apa yang Tuhan buat. Kemudian baru jiwaku benar-benar menyadarinya gitu. Ya, jadi ini marilah kepada kita, jangan langsung kepada Tuhan gitu. Karena jadi doa kalau begitu. Oke, kemudian coba hubungan dengan angkatlah hatimu pada Tuhan. Nah, di situ kita nggak ngomong lagi, Pak. PL-nya nggak ngomong lagi, langsung musiknya masuk. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Marilah kita menyembah Allah. Hatimu pada Tuhan, bunyikan tetapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman sama menyembah. Jadi kita fokuskannya ini karena kata-kata yang di akhir ini, Pak. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Karena di bait berikutnya juga poinnya di situ. Jangan mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati gitu. Di bagian akhirnya, mari kawan ajak teman bersama menyembah. Itu yang kita soroti. Iya. Tapi kenapa bawa persembahan ya? Jangan lupa bawa persembahan. Supaya tetap supaya tetap ada pemasukan. Karena lagi membangun, Mbak. Iya. Saudara setuju nggak ini dimasukkan di dalam itu di awal? Sorak-sorak haleluya. Iya bisa juga ya, bisa juga. Jadi yang dari tadi yang kami soroti memang bukan kata-kata jangan lupa bawa persembahan, walaupun itu mengikuti Pak ya, tapi lebih pada baik di bait maupun di referen, ini mari kawan ajak teman bernyanyilah terus di bagian referen, tapi di bagian baitnya mari kawan ajak teman bersama menyembah. Habis itu ke referen lagi kan ya? Iya. Oke, sip, boleh. Terus? Next. Naik, Kak. Oke, votum salam seperti biasa. Kemudian Bacakan. kata pembuka, di tengah kehidupan yang tidak menentu, Tuhan tetap hadir dan bekerja dalam segala hal yang mustahil. Pengakuan dan penyataan iman ini menjadi bentuk penyerahan diri kepada kuasa dan pekerjaan Tuhan. Tugas kita adalah tunduk dalam kedaulatan Tuhan. Oke, ada komentar saudara-saudara? Apa kesan saudara kalau dengar kalimat ini? Iya, kayak formal banget gitu ya. Kayak formal pendeta banget gitu loh. Bisa nggak dibuat lebih hangat? Umat yang dikasih Tuhan, mulai dari itu dulu dong ya. Kehidupan kita sekarang ini tidak menentu. Tapi Tuhan hadir dan bekerja, titik gitu loh. Ada hal yang tampaknya sulit tapi bukan mustahil, titik gitu. Lalu apalagi pengakuan dan penyataan iman ini menjadi bentuk penyerahan diri pada kuasa dan pekerjaan Tuhan. Nah itu tuh kalimatnya sangat teologis, sangat formil gitu. Lebih mendarat gitu. Coba bikin yang mendarat gimana? Kalimat itu tuh.
Ayo ada yang punya ide? Ini yang pengakuan dan penyataan iman ini menjadi bentuk itu jargon tuh saudara. Pengakuan dan penyataan iman ini, ya terus kemudian bentuk penyerahan diri pada kuasa dan pekerjaan Tuhan. Itu yang kalimat yang sangat abstrak gitu. Bisa nggak dibikin lebih membumi gitu. Itu udah bagus sampai bekerja dalam segala hal yang mustahil gitu ya. Ini apa sih yang mau diangkat dari kalimat sesudah ini? Pengakuan dan penyataan iman ini, penyataan iman maksudnya apa yang ini tuh? Pengakuan bahwa nggak ada yang mustahil itu. Iya. Menjadi bentuk penyerahan diri pada kuasa dan pekerjaan. Nah ini kalau saya baca aja saya nggak ngerti gitu. Saya harus mikir berkali-kali sampai ngerti. Apalagi kalau umat yang cuman denger ini cuma satu kali. Ini yang membuat mereka nggak ngerti gitu. Kita harus bikin kalimat yang begitu cerak langsung ngerti gitu. Ayo gimana caranya? Ada yang punya ide? Kan sebenarnya berserah itu maksudnya ya. Berserah gitu, berserah. Tunduk. Iya, bagian kita. Bagian Tuhan adalah membuat yang kelihatan mustahil menjadi tidak mustahil. Bagian kita adalah berserah dan tunduk pada kehendak Tuhan. Gitu. Akan lebih masuk gitu ya. Ini lagunya terus ini ya? Iya. Ini gimana sih? Aku lagu baru ya? Lagu kontemporer, Pak. Oh iya, kontemporer. Oh iya, aku yakin kamu berkira. Oh iya. Oke, tapi cocok ya lagunya ya? Oke, terus. Iya, doa pengakuan dosanya dipimpin oleh pendeta. Kemudian lagunya Kasihanilah Aku Yang Lemah. Kenapa itu ya lagunya? Jadi pengakuan dosanya kira-kira apa nih? Isinya kira-kira. Karena kita harus nebak dulu kan untuk bisa tahu lagunya. Kira-kira apa isinya nih? Teman-teman kelompok 3 silakan membantu saya. Karena saya bukan pendeta. Yang pendeta Pak Jutsuanori. Walaupun bukan kita yang doa, tapi kita harus tahu kira-kira isinya apaan supaya habisnya itu gitu. Nah coba lihat, cara nebaknya gampang. Coba kita lihat di tadi yang kata pembuka itu. Ya, naik turun. Nah, itu kan tugas kita adalah tunduk pada kedaulatan Tuhan. Ya, tugas kita adalah percaya, berserah. Kalau begitu, apa dosanya kadang-kadang? Karena kita nggak berserah. Aku nggak berserah, kurang percaya, kurang berserah, kurang tunduk pada kedaulatan Tuhan. Mengandalkan pimpinan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri. Oke, terus kalau gitu gimana? Tuhan ampuni kami karena kami tidak mengandalkan Tuhan gitu. Aku lemah, Pak, ini saya di luar kelompok, barusan kepikiran. Maaf teman-teman. Ya, kalau misalnya pengakuan dosanya itu langsung dibuat menyanyi Kasihanilah Aku Yang Lemah ini? Maksudnya? Jadi langsung di dalam pengakuan dosa itu, ini lagu pengakuan dosa itu sebagai doa juga, Pak? Bisa juga, bisa. Jadi nyanyian itu menjadi pengakuan dosa gitu ya. Tapi usul saya kalau begitu berikan waktu dulu bagi umat untuk berdoa sendiri-sendiri. Yeah. Hening dulu. Mari kita mengakui dosa kita di depan Tuhan. Setelah itu baru 1 menit baru muncul lagu gitu. Ya, bisa juga. Yeah. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi itu bisa juga dibagi gitu ya Pak ya. Misalnya umat yang wanita bait 1, bait 2, pria, terus bait 3 dinyanyikan oleh pendeta begitu. Atau
tergantung syairnya. Iya, harus disesuaikan syairnya gitu kan. Cocok nggak untuk dinyanyikan seperti itu? Oke. Berita anugerah, mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan di dalam kitab Matius 11 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oke, syukur pada Allah. Ini berita anugerah bukan sih? Ada nggak kesan bahwa dosa kita diampuni gitu loh? Enggak kayaknya ini. Ini cuman kalau kamu stres datanglah kepadaku gitu, kira-kira kan gitu. Tapi enggak, belajarlah padaku dan jiwamu akan dapat ketenangan. Tapi enggak ada kesan bahwa dosa kita diampuni, enggak ada. Ya harus dipilih lagu lain, syair lain, ayat lain yang jelas sekali ini pengakuan dosanya. Apa perjanjian hidup baru? Ya iya. Oke, lanjut ya. Kemudian lagunya ini ada setelah syukur pada Allah, umat mengatakan syukur pada Allah, pendeta mengatakan dalam Kristus dosamu telah diampuni, kini hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus nyanyinya kok berbahagia? Ini respon dari Kenapa milih ini, saudara? Kaitannya apa sama sebelumnya? Iya. Bait yang ketiga, Pak. Oke, coba. Nah, oke. Ini sering kali kita milih lagu seperti ini, tapi gini, kalau lagu ada refainya, makna utamanya ada di mana? Ini makna utamanya. Kayaknya ini kan yang diulang-ulang kan, ini main message-nya gitu. Jadi jangan ambil tapi kan di sini ada. Ya tapi ini minor gitu. Yang mayor itu adalah di bait pertama, coba lihat. Aku berbahagia ini kuat sekali karena ini kan yang pertama dinyanyikan. Yang kuat lagi adalah ini, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya, itu intinya gitu. Masalah aku menyerahkan diri penuh itu akibatnya. Tapi ini main message-nya, jadi ini yang harus dihubungkan ke berita anugerah ya, gitu. Ya jadi jangan ambil yang tapi kan ada nyantol di situ bait ketiga gitu. Nyantol doang tapi bukan itu main message-nya. Ya jadi ketika memilih lagu perhatikan itu ya soal apa intinya gitu. Oke. Itu ya. Nah, kita menyanyikan Mazmur secara bertanggapan perlu nggak sih? Apa langsung nyanyi aja gitu? Ya demikianlah pada Tuhan, syukur kepada Allah langsung jreng gitu aja. Nggak usah marilah kita menyanyikan Mazmur secara bertanggapan, nggak usah, nyanyi aja gitu. Berarti langsung musik ya Pak ya? Langsung musik aja. Hah? Enggak, itu juga alamatnya ada di layar kok. Ya kan, nggak perlu lagi sekarang kan. Oke, udah. Kalau bisa cepat kenapa dibikin lambat? Oke, ya. Iya. Kemudian pengakuan iman rasuli itu kita nyanyi Pak. Aku percaya itu. Iya. Oke. Ya, bagus. Kemudian doa syafaat, doa Bapa kaminya diucapkan. Terus doa syafaatnya masih tradisional ya, bangsa dan negara nggak ada internasionalnya ya. Ya ini masih banyak internal melulu, nggak ada eksternalnya, jadi terus diubah terus. Iya. Udah. Persembahan, persembahan ini ayatnya dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Orang yang menabur dikit akan menuai dikit. Oke. Iya, kemudian lagunya PKJ 146
bawa Oh, persembahanmu. persembahanmu dengan sukacita. Oh, ini soal sukacita ya. Ya. Kalau mau tekankan soal sukacita, coba lihat ayatnya di atas. Jangan pakai yang menabur aja ya. Langsung aja hendaklah masing-masing memberikan menurut keleraannya. Karena kalau ini ada 2 pesan kan. Ini pesan pertama, ini pesan Berarti kedua. ayat 7 aja ya Pak? Kalau mau ini pesan keduanya aja. Jadi lebih Langsung lebih hendaklah spesifik. masing-masing itu. Oke. Terus, Kemudian pengutusan langsung ini memang Nyanyi. bagus di sini ya. Nggak ada yang mustahil. Ya, oke. ya. Itu apaan di bawah tuh? Segala, oh ya masih ragu ya. Oke Iya. deh. Ya, Ya, sudah Pak. terima kasih ya saudara. Oke. Teman-teman, waktu kita tinggal 2 menit. Bagaimanakah dengan kelompok lain? Nggak usah. Nggak, satu lagi. Satu lagi ya. deh, satu lagi. Ayo, Siapa yang sudah paling siap? Ada yang sudah dikirim ke grup? Saya lihat kok belum ada yang kirim lagi nih. Mari silahkan yang langsung masuk ke grup. Nih, Pak. Kelompok 5 ya. Yuk dikirim ke grup dong. Sudah dikirim, on the way berarti. Oke, sudah. Oke, yuk. Silahkan. Ini komputernya lelet banget ya kalau menampilkan sesuatu mesti hang dulu. Wow, ini rapi banget. Coba yuk. Ya. Ya, oke. Mari kita berdiri. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Haleluya, kami senantiasa memuji namanya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Haleluya, sungguh layak menyuguhkan keagungannya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, segala puji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menyanyikan lagu Terpujilah Allah. Ya, oke, itu bagus ya. Itu nyambung tuh ya. Segala pujian lalu terpujilah Allah. Oke. Lanjut. Ya, langsung ya Pak Kata ke pembuka. kata pembuka. Dalam kehidupan seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai keraguan, ketidakpastian, bahkan kemustahilan. Situasi ini kemudian memudarkan setiap harapan dan mengarahkan kita pada keputusasaan. Untuk itu, marilah kita senantiasa berpegang teguh kepadanya. Mari. Kok aja sedih kan, ku tahu kan hari esok. Kayak sedih banget gitu loh di situ. Oke, ini pertama saudara, bisa nggak disapa dulu umatnya gitu? Umat yang dikasih Tuhan, ya itu pertama ya. Ini kan masalah kan? Ketidakpastian, soal Tuhan memudarkan. Ini kan masalah, solusinya cuman, marilah kita berpegang teguh padanya. Jadi ini masalah oriented bukan solution oriented gitu. Lebih banyak ininya dong harapannya, jangan cuman ini negatif banget udah gitu takut tahu hari depan lagi gitu. Iya Pak, susah mikir kata-kata. Kata-kata hari ini. Ini kurang cocok karena ini justru membuat jadi kelam gitu loh. Ya jadi ini perpanjang di sini, perpendek di sini karena Oke. harus lebih optimis gitu. Oke. Ya. Oh, ya. Pak. Terus, oke Pak Oke. Pandosa. Dalam kerapuhan diri dan kerentanan akan godaan dosa, mari kita mengakui semua dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Saudara-saudari diberi kesempatan secara pribadi untuk mengakui dosa secara Iya, untuk mengakui dosa. kurang Pak ya, kurang Kurang. ya. Kemudian lihat di situ tuh ya. Dalam kerapuhan diri dan kerentanan akan godaan dosa, mari kita mengakui semua dosa. Kurang jelas dalam kerapuhan. Saudara-saudara, kita rapuh, kita rentan akan godaan. Oleh karena itu, mari kita mengaku dosa kita. Udah gitu aja. Ya, kok ini kan dalam kerapuhan diri dan kerentanan akan godaan dosa. Mari kita mengakui semua dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, ya pasti kita perbuat lah. Kalau enggak, mana ada sih dosa kayak ini. Dia langsung aja. Saudara-saudara, kita rapuh, kita rentan akan godaan dosa.
Maka mari kita mengaku dosa kita secara pribadi. Udah gitu aja ya. Terus jadilah Tuhan, kok jadilah Tuhan kehendakmu sih? Apa hubungannya sama itu? Ngaku dosanya soal apa ini? Salah ya tadi ini bukan ya? Tadi bukan ini ya? Jadilah Tuhan kehendakmu. Sorry Pak. Kalau ini kan berarti ngaku dosanya karena kita selalu pengen kehendak kita yang kita turutin kan. Jadi kita bertobat, kita bilang Tuhan, jadilah Tuhan kehendakmu gitu. Kurang nyambung. Nggak nyambung nih. Terus berita anugerah. Oke, coba kamu. Bagi setiap manusia yang dengan tulus hati mengakui kesalahan dan dengan sungguh-sungguh bertobat, terimalah berita anugerah dari Allah. Dari Roma 5 ayat 1 sampai 2, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Ya, ini ayat maafkan dosa bukan? Berita anugerah bukan? Ini. Iya apa enggak? Iya, ya karena melalui dia kita beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Jadi ini benar-benar emang cocok buat ini ya, berita anugerah. Coba lihat di depannya sebelumnya. Jadilah Tuhan, berilah rohmu kepada agar terang Kristus pun nyatalah. Iya, ini nggak gimana masuknya sampai ke berita anugerah, masih belum ada sambungannya ya. Iya nggak cocok ya, mau pilih yang lain. Oke. Nih, ini tipikal. Ini jadi klise nih. Bagi setiap manusia yang dengan tulus hati mengakui kesalahan dan dengan sungguh-sungguh bertobat, terimalah berita anugerah dari ini. Bisa nggak kita bikin ini aja sih? Setiap orang yang mengaku dosa dengan tulus hati pasti diampuni. Berita anugerah dari Roma 5:1-12 mengatakan gitu. Jadi nggak usah, bagi setiap manusia yang dengan tulus hati mengakui kesalahan dan dengan sungguh-sungguh bertobat. Bikin yang lebih pendek, saudara. Ya, saudara-saudara, setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dosanya pasti diampuni. Ingat berita anugerah dari Tuhan. Roma 12, Roma 5 gitu. Ya, dia akan lebih pendek, lebih to the point gitu. Oke. Lanjut ke persembahan. Oke. Bersuka cita, oke. Oh, ditaruh di situ ya? Iya Pak. Oke. Coba aku pengen lihat lahirnya kayak apa. Ini marilah kita memberikan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur pada penyertaan Tuhan melalui gereja. Tiba-tiba ragu sendiri. Adapun nas persembahan dari Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Ini apa? Persembahan ya, bertekunlah dalam doa, jaga-jagalah. Ya, dengan mengucap syukur, tapi bukan mengucap syukur itu intinya. Inti dari kalimat ini adalah bertekunlah dalam doa, berjaga-jagalah. Caranya apa? Dengan mengucap syukur, tapi bukan memberi persembahan kan maksudnya. Iya, jadi ini perintah untuk berdoa, jadi kurang tepat ya. Teman, pengantarnya juga, umat yang dikasih Tuhan, marilah kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan. Kok melalui gerejanya di dunia atau apa? Apa artinya tuh? Cukup itu aja. Umat yang dikasih Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan. Atau di dalam hidup kita kalau mau ditambahin gitu. Ya. Udah, terus ada ayat, tapi ayat jangan pakai yang itu. Ya, terus coba lihat lagunya sesudah itu. Syukur padamu. Kalau ya Allah, ya kalau gitu ayatnya lah diganti, jangan yang apa coba. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Ya, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya kan itu kan segala sesuatu kan. Itu muncul nanti di syukur padamu ya Allah gitu.
Oke, terus utusan Tuhan. Ini tadi yang salib tadi udah ya di depan ya? Iya. Ini diulang lagi gitu? Enggak Pak, Pak. tadi yang di... Oh Tuhanku, ada yang mustahil. Oh iya, oke. Oke deh, ini mah cocok ya di bawah belakang ya. Iya, udah Pak. Ya, oke, thank you. Ternyata nggak mudah ya saudara ya, nggak mudah. Tapi lama-lama kita punya sense tuh ya, bagaimana membuat itu lebih lugas, lebih to the point gitu, sehingga kebaktian kita akan jadi lebih indah. Terima kasih saudara udah bersabar. Terima kasih. Baik, tepuk tangan lagi untuk Pak Yuswan dan kita semua. Rekan-rekan kita masuk ke rehat ya. Rehat, silahkan, nanti ada snack. Kemudian akan kembali berkumpul di gedung gereja. Ya, jadi nanti langsung ke gedung gereja. Pukul 4:30 kalau tidak salah di buku.